Sejarawan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Berdasarkan silsilahnya, Ibnu Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wail bin Hajar, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka. Keluarga Ibnu Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman, ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan. Seperti halnya tradisi yang sedang berkembang di masa itu, Ibnu Khaldun mengawali pelajaran dari ayah kandungnya sendiri. Setelah itu, ia pergi berguru kepada para ulama terkemuka, seperti Abu Abdillah Muhammad bin Al-Rabi Al-Hashiri, Abu Al-Abbas Ahmad ibnu Al-Qusasor, dan lain-lain, untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, seperti tata bahasa, Arab, hadis, fikih, teologi, logika, ilmu alam, matematika, dan astronomi. Sebagai anggota dari keluarga aristokrat, Ibnu Khaldun sudah ditakdirkan untuk menduduki jabatan tertinggi dalam administrasi negara dan mengambil bagian dalam hampir semua pertikaian politik di Afrika Utara. Namun karena pengaruh budaya Spanyol yang sempat melekat dalam kehidupan keluarga dan dirinya selama 1 abad, Ibnu Khaldun tidak pernah menjadi anggota penuh dari kemasyarakatan dan tetap hanya menjadi pengamat luar dari dunianya. Pada masa ini, dunia timur diperintah oleh seorang teknokrasi aristokratik internasional yang membusurkan seni dan sains. Bila ada orang yang termasuk anggota dari kelompok elit ini, baik karena keturunan atau pendidikan, mereka akan ditawari pangkat tinggi dan posisi teknis yang penting oleh para raja dan sultan yang menyewa jasanya. Ibnu Khaldun adalah anggota dari kelompok elit ini, baik karena keturunan maupun pendidikan. Pada tahun 1352, ketika masih berusia 20 tahun, ia sudah menjadi Master of the Seal dan memulai karir politiknya yang berlanjut hingga 1375 Masehi. Perjalanan hidupnya beragam, namun baik di dalam penjara atau di istana, dalam keadaan kaya atau miskin, menjadi pelarian atau menteri, ia selalu mengambil bagian dari peristiwa-peristiwa politik di zamannya dan selalu tetap berhubungan dengan para ilmuwan lainnya, baik dari kalangan Muslim, Kristen, maupun Yahudi. Hal ini menandakan bahwa Ibnu Khaldun tidak pernah berhenti belajar. Dari tahun 1375 Masehi sampai 1378 Masehi, ia menjalani pensiunnya di Gal'at Ibnu Salamah, sebuah puri di provinsi Oran, dan mulai menulis sejarah dunia dengan Muqaddimah sebagai volume pertamanya. Pada tahun 1378 Masehi, karena ingin mencari bahan dari buku-buku di berbagai perpustakaan besar, Ibnu Khaldun mendapatkan izin dari pemerintah Hafsid untuk kembali ke Tunisia. Di sana, hingga tahun 1382 Masehi, ketika berangkat ke Iskandariah, ia menjadi guru besar ilmu hukum. Sisa hidupnya dihabiskan di Kairo, hingga ia wafat pada tanggal 17 Maret 1406 Masehi. Karya terbesar Ibnu Khaldun adalah Al-Ibar, Sejarah Dunia, karena ini terdiri dari 3 buah buku yang terbagi ke dalam 7 volume, yakni Muqaddimah 1 volume, Al-Ibar 4 volume, dan Al-Ta'rif bi Ibnu Khaldun 2 volume. Secara garis besar, karya ini merupakan sejarah umum tentang kehidupan bangsa Arab, Yahudi, Yunani, Romawi, Bizantium, Persia, Goth, dan semua bangsa yang dikenal pada masa itu. Seperti kebanyakan penulis pada abad ke-14, Ibnu Khaldun mencampur pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, etis, dan ekonomis dalam tulisan-tulisannya. Ibnu Khaldun sesungguhnya sangat teratur dan selalu mengikuti alur yang sangat logis. Muqaddimah utamanya adalah buku tentang sejarah. Namun demikian,
Ibnu Khaldun menguraikan dengan panjang lebar teori produksi, teori nilai, teori distribusi, dan teori siklus-siklus yang kesemuanya bergabung dalam teori ekonomi yang menjadi kerangka sejarahnya.